Selamat pagi, Shalom. Damai di hati jemaat Tuhan yang akan beribadah dari rumah masing-masing, petugas multimedia dan pelayan-pelayan yang akan bertugas dalam ibadah ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang boleh tetap kita nikmati sampai saat ini di hari Minggu ini. Kita boleh lagi dipersiapkan untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, jemaat diundang untuk berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya halik dunia memberkati umatnya yang datang untuk beribadah dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Aku hendak bermazmur karena setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena Engkaulah yang layak kami puji, sembah dan muliakan dalam kehidupan ini. Sungguh kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Malam baru berlalu diganti hari yang baru, minggu yang baru di hari Minggu, hari yang mulia ini. Kami datang beribadah kepadamu. Baik kami yang berada di rumah-Mu yang kudus, maupun kami yang boleh mengikuti lewat live streaming. Kami percaya Tuhan, bahwa inilah kami yang boleh datang
dalam persekutuan yang beribadah memuji, memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Karena tuntunan penyertaan, pemeliharaan, bahkan berkat-berkat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Karena itu ini kami Tuhan yang boleh menyatu dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Kiranya ibadah saat ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi bersama-sama klik nomor 343, Tongkat dan Menara. Mintalah tolongan dari Tuhanmu akan jalan kehidupanmu. Mintalah dengan beriman yang teguh, Tuhan kelak kabulkan padamu. Tuhanmu sajalah perlindunganmu, Dialah Raja dan penolongmu selamanya. Tuhan besertaku, jadi menara dan tongkat jalanku. Silakan duduk. Saudara-saudaraku, kita masuk dalam pengakuan dosa. Dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa kita. Bapa, Engkau mengenal kehidupan kami satu demi satu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Serapat apapun kami menyembunyikan setiap pelanggaran dan dosa yang kami lakukan, Tuhan sungguh Maha mengetahui. Jauh dalam kedalaman hati sanubari kami ingin sekali berbuat apa yang baik dan benar di hadapan-Mu. Namun terkadang situasi dan kondisi kehidupan yang berubah-ubah membuat kami juga berubah-ubah dan membuat kami tidak setia kepada Tuhan. Karena itu dalam kerendahan kami datang kepadamu Tuhan, memohon belas kasih-Mu, memohon pengampunan-Mu akan setiap dosa pelanggaran yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Biarlah hidup yang sementara kami jalani dengan berbagai situasi dan kondisi hidup yang berubah tidak membuat iman kami pun berubah menjadi bimbang dan ragu akan situasi kehidupan ini. Tapi pertetapkan iman percaya kami untuk terus berseru memanggil nama Tuhan. Karena sesungguhnya jawaban yang pasti ada pada Tuhan. Dan di luar Tuhan kami tidak akan menemukan jawaban yang bisa memberi kami kelegaan dan ketenangan mengatasi berbagai persoalan kehidupan kami. Karena itu sekali lagi kami mohon Tuhan, ampuni dan kasihani kami. Ini pengakuan kami. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai, sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci. Supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi dua sahabat lama nomor 66. Doaku dan keluhku. Doaku dan keluhku
naik ke hadapan-Mu. Sahutilah yang berseru dan beri tolongan-Mu. Ya Tuhan dalam gelap, beri Roh-Mu bawa terang. Jadikan yang lemah tegap dan yang kesal senang. Di luar Roh-Mu aku tahu hatiku tinggal keras. Undurlah terlalu jauh, jauh Tuhan dan lekas. Beri Roh-Mu yang kudus, teguhkan yang lemah, supaya aku tahan terus. Ya Tuhan, tolonglah. Dengarkanlah janji anugerah Allah dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita menyanyi NNBT nomor 9, Ku akan selalu bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tentram. Saya mengajak kita semuanya untuk berdiri. Marilah secara berbalas-balasan kita mengungkapkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil Engkau duduk di atas takhta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah menghapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Demikian kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 224, Masyurkan Raja-Mu. Masyurkan Raja-Mu, Allah Maha Besar.
mengucapkan syukurmu, bernyanyi bergemar suaramu, dan hatimu berpadu muji Tuhanmu, Tuhanmu penebus yang melepaskan kau, memberikan darahnya pembasuh dosamu. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Silakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami semua membutuhkan firman-Mu. Karena firman-Mu sumber kekuatan. Firman-Mu sebagai pedoman. Ia akan terus menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus kiranya bekerja menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami mampu mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Bahkan hamba-Mu yang terbatas ini pun boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Sehingga firman ini yang boleh menjadi dasar dalam kami melangkah, menapaki, mengisi dan memaknai hari-hari kehidupan kami. Berfirman bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Kita dengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh Penatua Pemuda. Dari Yesaya pasal 12 ayat 1 hingga 6. Pembacaan Alkitab dalam Yesaya 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dengan perikop nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan darah dari mata air keselamatan. Pada waktu itu, kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Demikian bagian firman yang boleh kita baca di pagi hari ini. Kita sambut dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 53. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya.
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, sekalipun masih tetap dalam situasi, suasana yang sama, namun selalu saya mengulang, tidak menghilangkan sukacita kita untuk mencari hadirat Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Seperti apa yang kita lakukan saat ini. Ada beberapa yang mendampingi saya sebagai pelayan khusus di rumah gereja, dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian jemaat Gemim Bukit Zaitun yang mengambil bagian dalam ibadah di pagi hari ini mengikuti lewat live, siaran langsung atau multimedia live streaming yang telah diupayakan oleh jemaat untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita di tengah kita mau beribadah namun dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Tuhan, sebagai warga gereja Masein Injili di Minahasa, kita menggumuli bagian firman dalam Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6. Dan tema mingguan kita adalah tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Sekali lagi, tema mingguan kita, tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Saudara-saudaraku, ada sebuah peribahasa yang berkata begini, pengalaman adalah guru yang terbaik. Artinya hidup yang sementara kita jalani ini dibutuhkan bekal pengalaman. Sehingga kesalahan yang pernah dilakukan tidak akan terulang lagi. Pada dasarnya kejadian atau peristiwa menyenangkan dan tidak menyenangkan itu merupakan suatu akibat dari apa yang kita usahakan dan perjuangkan di masa lampau. Karena itu bila kita mengusahakan dengan cara-cara yang salah, maka kita juga akan menuai hasil yang tidak menyenangkan. Nah, begitupun sebaliknya, bila kita mengusahakan dengan cara-cara yang benar dan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan hasil yang menyenangkan. Karena itu saya kembali lagi mengatakan, seperti peribahasa, pengalaman adalah guru yang terbaik. Orang selalu belajar dari apa yang dia alami di masa lampau, sehingga itu tidak akan terjadi lagi. Tapi kalau hal yang tidak baik, kalau hal yang baik perlu dilanjutkan dan diteruskan dalam kehidupan ini. Nah, begitu juga dengan bagian firman yang kita baca di saat ini. Dalam
Kita mengaku iman percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami, dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sambil memberi, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Ya Yesus, namamu kiranya dalam hatiku tertera, supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah. Seluruh kata dan kerjaku biar penuh dengan nama-Mu.
Pokok-pokok doa Minggu 14 Juni 2020 yang berhari ulang tahun dari tanggal 8 Juni sampai dengan 14 Juni 2020. Bapak Yunus Panggemona, Adik Yonatan Kalaudi, Saudara Juan Zega, Ibu Yeni Poyo, Ibu Mercy Mawikere, Ibu Telma Pandelaki, Bapak Orowaro, Saudara Grery Rondonuwu, Adik Eklesia Marisit, Saudara Rizky Mariahi, Saudara Rizkel Mariahi, Ibu Yeice Tendean, Yermia Taogan, Adik Lisel Yovanka Tumewu, Ibu Yeni EB Mamahit, Bapak Roni Hea Tubun, Saudara Fandri Anes, Penatua Jane Sarese, Saudara Mario Ponto, Syamas Syanepaat, Bapak Aifes Dusun, yang telah memberikan sampul syukur keluarga Masudara Tongkeles, syukur hari ulang tahun pernikahan ke-15 keluarga Walintukan Tompodung, syukur keluarga Sarese Kumolontang, syukur HUT ke-57 Ibu Jane Rumewo Seko, syukur HUT ke-16 remaja Fadri Anes, syukur HUT ke-33 Saudara Yudison Budiman, syukur HUT ke-72 Bapak Dr. Andes SM Anto, syukur HUT ke-48 Penatua Jane Harun Sarese, syukur HUT ke-70 Ibu Susana Murusaling Dili, syukur HUT ke-64 Bapak Orowaro, syukur HUT ke-60
Ibu Syamas Dr. Randa Shana Paat, syukur keluarga Suot Maras, syukur keluarga Lombogia Mawikere, syukur keluarga Elias Tampi, syukur keluarga Kaung Paringkuan, syukur HUT ke-68 Bapak Yunus Panggemona, syukur HUT ke-5 Adik Lisel Tumewu, syukur keluarga Penatua Rumondo Suot, syukur keluarga Syamas Nayowan Yohanis yang telah memberikan perpuluhan, keluarga Bapak Albert Antoni, keluarga Tambingon Kawuwum, keluarga Kumbea Takasihaeng, keluarga Bapak Deki Sondak, keluarga Lehitu Mulyadi yang memberikan sampul KPK dan KPPG, keluarga Antameng Lanang, keluarga Walangitan Dalesa, keluarga Andris Walangitan, keluarga Hatibai Walangitan, keluarga Kolondam Rompis, keluarga Mukuan Harun, keluarga Pongo Lowongan, keluarga Pansalang Pongo. Demikian pembacaan pokok-pokok doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu, karena berkat-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Mulai usaha tugas pekerjaan mata pencarian yang kami tekuni dan geluti setiap hari, kami menikmati begitu banyak berkat Tuhan. Apa yang kami beri hanyalah bagian terkecil dari berkat Tuhan. Namun kami memberi dengan ketulusan, dengan kesungguhan hati kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima apa yang kami persembahkan, dan ini pun boleh dipergunakan secara benar dan bertanggung jawab menopang tugas-tugas pelayanan dalam persekutuan Jemaat Gemim Bukit Saitun Wania Bumi Nyiur, bahkan sampai ke arah wilayah dan sinode. Dan Engkau sumber berkat membalas, berkat yang melimpah bagi jemaat-jemaat yang telah menyatakan syukur lewat sampul-sampul syukur oleh karena berbagai penyertaan, pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan. Terutama Tuhan, kami selalu berdoa dan meminta berkat kekuatan, kesehatan dalam kondisi yang prima boleh menjadi bagian kehidupan kami semua. Karena itu diberkati Jemaat Gemim Bukit Saitun dari bayi sampai kepada yang lanjut usia dengan berbagai macam pergumulan yang kami alami. Engkau mengetahui Tuhan, jika ada yang sakit baik di rumah mereka masing-masing ataupun di rumah-rumah sakit yang belum bisa kami jangkau, biarlah kuasa kasih-Mu yang tak terbatas itu Tuhan menjangkau kehidupan mereka yang sakit. Tuhan memberkati obat-obatan baik secara medis ataupun tradisional yang berkenan kepada Tuhan, sehingga itu menjadi sarana yang terbaik untuk boleh menikmati kesembuhan yang kami percaya hanya bersumber dari Engkau, tabib kami yang ajaib. Karena itu kami meminta, bukan karena kami layak, Tuhan Yesus yang melayakkan kami. Diberkati persekutuan Jemaat Gemim Bukit Saitun Wania Bumi Nyiur, mulai dari Badan Pekerja Majelis Jemaat, Ketua Pendeta Ibu Sarca Masinambo Pandegirut STH, bersama seluruh badan pekerja yang ada. Kemudian Penatua dan Siamas dari kolom 1 sampai kolom 13, Ketua-Ketua Komisi Kategorial BIPRA, Penatua-Penatua BIPRA, dan komisi-komisi kerja jemaat, kostor pegawai gereja sampai di tim doa dan UPK yang ada di tiap kolom. Diberkati Tuhan, kiranya kami terus Tuhan ada kebersamaan, bergandengan tangan, beriringan langkah, menjalankan tanggung jawab pelayanan ini, karena kami yakin Tuhan jerih lelah, jerih payah kami dalam Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan perhitungkan itu semua jika kami lakukan dalam ketulusan. Diberkati Tuhan kami semua yang boleh mengikuti ibadah lewat live streaming maupun yang boleh ada di rumah-Mu yang kudus di saat ini mendampingi hamba-Mu dalam tugas pelayanan pagi ini, dan siapapun kami yang terlibat di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Memberkati Penatua Pria Kombapa, Penatua Pemuda, Penatua dan Siamas kolom 7 yang boleh bertugas, bahkan tim multimedia Jemaat Bukit Saitun yang bertugas di pagi hari ini diberkati oleh Tuhan, baik secara pribadi tapi juga bersama keluarga masing-masing yang terus menopang pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Tuhan, melalui firman-Mu kami pun diajak
Kami pun diingatkan untuk kembali bertobat, sadar dari cara hidup kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, beri kami hati yang selalu bersyukur. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, bahkan mempersalahkan satu dengan yang lain atas apa yang sementara kami alami. Tapi biarlah kami selalu datang memanggil nama Tuhan, berdoa, memuliakan Tuhan, bahkan pakai hidup kami jadi sarana kesaksian bagi kehidupan orang lain. Karena kami tahu Tuhan, itu yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami punya kerinduan, bahkan di dalam doa, jika Engkau layakkan kami Tuhan meminta, kami ingin agar situasi ini segera berakhir. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, waktu Tuhanlah waktu yang terbaik menjawab apa yang menjadi pergumulan kami. Karena itu dengan tetap mengikuti apa yang menjadi himbauan pemerintah, itu juga merupakan bentuk ketaatan, kesetiaan kami mendengar setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami melalui orang-orang yang Tuhan pakai untuk memimpin kehidupan kami. Karena itu Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami baik dari pusat bahkan sampai di tempat di mana kami berdomisili, Provinsi Sulawesi Utara Kota Manado. Tuhan berkati dengan hikmat supaya mereka semakin arif dan bijaksana menjalankan kepemerintahan ini di tengah situasi COVID-19 ini, bahkan dengan lebih menyebar dan meluas mereka yang terinfeksi. Tuhan, tolonglah kehidupan kami semua. Biarlah apa yang diupayakan oleh pemerintah boleh direspon dengan baik oleh seluruh warga masyarakat, sehingga situasi ini boleh berakhir. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan Tuhan, ketika mereka harus dirumahkan, kehilangan pekerjaan karena pandemik ini. Bahkan orang-orang juga yang disapa anak yatim piatu, fakir miskin, janda duda, orang-orang terlantar. Oh Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu Bapa menjadi bagian hidup kami semua. Tuhan pakai orang-orang di sekitar hidup mereka untuk boleh bersimpati dan empati dengan keadaan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kiranya juga menjaga, melindungi kami dalam aktivitas kami hari ini. Bahkan di sepanjang minggu yang baru yang akan kami jalani, kami tidak pernah tahu Tuhan apa yang akan terjadi. Namun keyakinan kami adalah ketika kami percaya kepada Tuhan dan menempatkan nama Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kami, bahkan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam aktivitas hidup kami, maka apa yang mustahil bagi kami, Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur bagi jemaat-jemaat kami yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan ini. Bahkan yang berhari ulang tahun di hari Minggu ini, tanggal 14 Juni, Siamas Ibu Jane Paat, hari ulang tahun yang ke-60. Bapak Yeps Dusun, hari ulang tahun yang ke-30. Dan juga Tuhan memberkati mereka yang boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan. Sukacita boleh menikmati anugerah pemberian Tuhan. Kiranya akan mendorong, memotivasi kehidupan saudara-saudara kami untuk tetap mampu bersyukur dalam segala hal. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ini kami dengan segala keberadaan kehidupan kami. Kami sampaikan doa ini di dalam nama-Mu yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak kita semuanya untuk berdiri. Kita menutup ibadah di pagi hari ini dengan menyanyikan bersama NNBT nomor 34, Tuhanlah perlindunganmu. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolong
jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Demikianlah ibadah di minggu pagi ini, dan sebentar juga ada ibadah jam 9. Terima kasih untuk semua yang boleh bertugas. Tuhan Yesus memberkati, dan selamat hari Minggu kepada semua jemaat yang boleh mengikuti live streaming di ibadah jam 6 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, baik yang beribadah dari rumah masing-masing maupun yang beribadah di gedung gereja di pagi hari ini, puji syukur kita patut persembahkan kepada Tuhan, karena hanya oleh kebesaran kasih setia-Nya, maka di hari Minggu ini kita sudah boleh beribadah lagi kepada Dia secara live streaming. Untuk itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Kadim yang telah terutus melayani kita dalam ibadah ini, Ibu Pendeta Desi Walintukan Tompodung STH yang sudah dipakai oleh Tuhan dalam ibadah ini menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kita semua dan juga berdoa bagi kita semua. Sekali lagi kepada Ibu Pendeta disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus kiranya tetap memberkati Ibu di dalam tugas-tugas pelayanan serta memberkati seisi keluarga. Terima kasih juga kepada pelayan-pelayan khusus yang sudah bertugas dalam ibadah ini, Penatua Pria Kaum Bapa, Penatua Pemuda, Penatua dan Syammas Kolom 7, dan tim multimedia yang sudah bertugas dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, demikian juga dengan jemaat yang boleh beribadah saat ini di gedung gereja. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat hari Minggu.